Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa itu digital marketing. Berbicara tentang digital marketing, pasti tidak akan lepas dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah ilmu traffic, yang kedua adalah ilmu konversi, dan yang ketiga adalah ilmu relationship. Untuk video yang pertama, di part pertama kemarin kami sudah sampaikan tentang ilmu traffic. Untuk bagian ini, yaitu di video part kedua ini, saya akan membahas tentang yang kedua dan ketiga, yaitu ilmu konversi, dan yang ketiga adalah ilmu relationship. Apa itu relationship dan apa itu konversi? Mari kita langsung dengarkan video ini. Baik, untuk teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, agar tidak ada ilmu yang terlewatkan. Dan jangan lupa like and share video ini, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, agar selalu dapat update video-video bermanfaat lainnya. Selamat belajar dan sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan selamat datang di channel kami, yaitu di Pojok Newbie. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perlu kami sampaikan bahwasanya ini adalah part yang kedua, dan yang part pertama sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu tentang digital marketing. Jadi di part pertama di ilmu digital marketing, kita tidak akan lepas dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah traffic, yang kedua adalah conversion atau konversi, yang ketiga adalah relationship. Jadi ketiga ilmu inilah yang akan kita pelajari di dalam digital marketing, di mana ilmu digital marketing tidak akan lepas dari ketiga hal ini. Sehingga kami harapkan jika teman-teman ingin belajar tentang digital marketing, cukup dengan belajar tiga ini, insya Allah teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkan ilmu digital marketing. Cuman ini adalah dasar-dasarnya saja, karena waktu dan kesempatan yang tidak begitu banyak. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas satu persatu. Baik, untuk yang pertama, di part 1 kita sudah jelaskan mengenai traffic, di mana ada 4 jenis traffic. Pertama adalah traffic organik, paid traffic, on traffic, join traffic, dan untuk keterangan selengkapnya teman-teman bisa dilihat di video saya di part pertama. Baik, langsung aja kita masuk ke part kedua, yaitu di bagian conversion. Apa itu ilmu conversion? Ilmu conversion adalah ilmu tentang mengubah, ya, ilmu tentang bagaimana kita mengubah pengunjung menjadi customer. Jadi sebelumnya orang-orang yang sudah berkunjung, yaitu traffic atau pengunjung ke produk kita, itu kita harus bisa mengkonversi. Jadi mereka tidak hanya berkunjung saja, tetapi kita harus bisa membuat mereka menjadi pembeli dari produk kita. Oleh karena itu kita perlu ilmu yang kedua, yaitu ilmu tentang bagaimana mengubah pengunjung menjadi customer. Dan ini ilmu yang sangat penting teman-teman ya, karena kita tidak hanya pandai di ilmu traffic, tapi kita juga harus bisa mengkonversi pengunjung kepada pembeli. Jadi mengubah pengunjung yang ada di platform atau channel kita rubah menjadi pembeli. Bagaimana caranya? Oleh karena itu mari kita akan bahas bersama mengenai ilmu konversi ini. Di dalam ilmu konversi sebetulnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Cuman dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kami hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah ilmu copywriting. Apa itu ilmu copywriting? Kenapa ilmu copywriting kok bisa membuat pengunjung bisa menjadi pembeli? Jadi ilmu copywriting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan calon pengunjung kita atau calon pembeli kita.
dengan lewat tulisan. Insya Allah dengan tulisan yang bagus, dengan komunikasi yang bagus, dengan cara menulis yang benar dan sesuai dengan target market kita, kita bisa mengkonversi, membuat orang yang sebelumnya hanya menjadi pengunjung bisa menjadi pembeli. Nah, itu namanya ilmu copywriting. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bahas lebih detail lagi. Yang kedua adalah bagaimana cara mengkonversinya. Kita bisa menggunakan storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling adalah salah satu cabang dari copywriting, tetapi lewat cerita. Jadi kalau copywriting tadi secara umum, kalau storytelling bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita lewat cerita. Karena sebagian besar orang-orang Indonesia itu suka dengan cerita, dan kita bisa mainkan angle emosi, perasaan calon pembeli kita lewat storytelling, lewat ilmu storytelling ini. Kita harapkan para pembeli atau calon pembeli bisa membeli produk kita dengan informasi-informasi tentang produk kita yang kita ceritakan kepada calon pembeli tadi, yaitu para pengunjung yang di kelas traffic ini. Baik, yang ketiga langsung hard selling. Hard selling ini memang sebetulnya setelah kita mengenal dekat dengan calon buyer atau calon pembeli kita, dengan harapan setelah mereka mengenal, kita sudah edukasi dan kita sudah melakukan pendekatan, kita bisa melakukan hard selling. Apa itu hard selling? Hard selling adalah bagaimana mempromosikan produk kita secara langsung. Jadi produk-produk yang memang dibutuhkan oleh calon pembeli kita bisa langsung jualan ke mereka. Insya Allah dengan ilmu hard selling yang bagus, karena sudah kita edukasi sebelumnya, calon pembeli tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan produk kita dan bisa memahami karena semuanya sudah kita edukasi sebelumnya. Itulah hard selling. Jadi langsung kita jual atau melakukan sales atau penjualan kepada calon customer kita. Yang keempat adalah optimasi. Apa itu optimasi? Optimasi adalah salah satu ilmu konversi yang mana kita bisa maksimalkan semua platform atau channel yang ada di kita punyai, bisa itu Facebook, Instagram, maupun sosial media yang lain seperti TikTok dan lain-lain, itu kita maksimalkan, kita optimasi. Misalnya Instagram, bagaimana bio-nya kita percantik, bagaimana konten-kontennya memang relate dan bisa mengedukasi calon customer kita. Intinya kita memaksimalkan, mengoptimasikan platform-platform yang kita sudah punyai sehingga mempunyai daya tarik yang lebih tinggi, dan diharapkan dengan daya tarik ataupun konten-konten yang bermanfaat relate dengan produk-produk kita, maka nilai konversinya akan jauh lebih tinggi. Yang kelima adalah company branding, atau biasanya kita sebut dengan personal branding kalau kita belum mempunyai perusahaan dan perusahaan itu adalah milik kita sendiri. Dengan adanya company branding ataupun personal branding, maka akan muncul trust di dalam penjualan kita, ya, karena ada pepatah mengatakan no trust no sale. Tidak ada kepercayaan maka tidak ada penjualan. Oleh karena itu dengan memberikan company branding atau personal branding yang bagus, menunjukkan bahwa kita memang penjual yang bagus, jujur, amanah, dan menjual barang-barang yang memang berkualitas, maka akan muncul trust kepada calon pembeli kita. Dengan harapan dengan ilmu ini teman-teman bisa mengkonversi dari calon pembeli menjadi customer kita. Dan yang terakhir adalah teknik closing. Teknik closing ini adalah teknik bagaimana kita bisa mengkonversi antara calon customer kita menjadi pembeli. Dengan banyaknya ilmu
tentang teknik closing ini, kita harapkan punya bekal dan punya ilmu yang sangat bermanfaat untuk bisa membuat orang-orang yang sudah kita edukasi, yang sudah kita kasih informasi tentang manfaat produk kita, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kita. Di sini kita bisa melihat ada salah satu caranya, ada 17 teknik ya bagaimana kita bisa membuat calon pembeli kita menjadi customer kita. Insya Allah di kesempatan lain kita akan sampaikan apa itu 17 tekniknya. Tapi saya sudah sertakan 17 teknik ini di dalam bentuk e-book. Teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Ya, semoga bisa bermanfaat. Itulah ilmu konversi yang bisa kita pelajari, kita bisa pahami, dan kita bisa praktekkan di dalam bisnis kita, sehingga nanti diharapkan orang-orang yang sudah berkunjung bisa kita konversi menjadi pembeli. Dan yang terakhir adalah ilmu tentang relationship. Apa itu relationship? Relationship adalah ilmu tentang bagaimana membangun hubungan. Jadi orang-orang yang sudah menjadi customer kita itu bisa kita pertahankan, tidak hanya beli satu kali, bahkan bisa beli berkali-kali. Itu kita sebut dengan nama repeat order. Oleh karena itu kita perlu ilmu yang ketiga selain ilmu konversi, yaitu ilmu relationship. Kalau dalam bahasa kita sebut dengan customer relationship management. Di dalam ilmu relationship ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah list building. Apa itu list building? Yaitu membangun list atau membangun customer database. Jadi setelah kita bisa mendapatkan customer yang cukup banyak di dalam bisnis kita, maka kita bisa klasifikasi, kita bisa segmentasi siapa saja orang-orang yang banyak membeli produk kita, berapa kali dia membelinya, terus apa saja produk-produk yang dibeli. Dari situ kita bisa membuat manajemen database sekaligus mensegmentasi. Insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar di ilmu tentang list building. Ya, insya Allah akan saya buatkan videonya. Baik, yang kedua adalah customer relationship management, di mana di dalam customer relationship management ini kita memanage. Jadi yang pertama tadi adalah mengumpulkan lead, setelah terkumpul kita bisa memanage, sehingga kita harapkan bisa mendapatkan orang-orang yang tidak hanya membeli satu kali, tapi bisa membeli berkali-kali sampai repeat order. Bahkan di dalam ilmu CRM atau Customer Relationship Management ini, kita bisa membuat seorang customer atau beberapa customer menjadi loyal customer. Apa itu loyal customer? Loyal customer itu tidak hanya membeli beberapa kali, tetapi mereka bisa mereferensikan produk kita ke orang lain, sehingga keuntungan kita bisa berlipat ganda dengan bantuan mereka. Tentunya dengan sistem dan ilmu yang ada tentang relationship ini akan menambah jumlah sales atau jumlah penjualan yang dalam produk atau bisnis kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di part kedua ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwasanya di dalam digital marketing itu hanya ada 3. Yang pertama ilmu traffic, yang kedua ilmu konversi, bagaimana mengkonversi pengunjung yang datang, dan yang ketiga adalah ilmu relationship. Yaitu apa? Yaitu bagaimana orang-orang yang sudah menjadi customer kita menjadi customer loyal, dan akhirnya bisa menumbuhkan bisnis kita. Intinya kita berbisnis atau melakukan penjualan itu bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah kalau banyak manfaat, maka akan banyak orang yang tertarik dengan produk kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa diulang video ini atau bisa ditanyakan di kolom chat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.